Pasti kalian pernah mendengar atau menyaksikan kondisi di lapangan di mana orang-orang kaya yang memiliki banyak aset, namun masih menerima bantuan sosial dari pemerintah sampai saat ini. Di sisi lain, kita menyaksikan pula orang-orang yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, namun sampai sekarang tidak tersentuh bantuan sosial dari pemerintah. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan apakah ada solusi yang bisa kita lakukan? Yuk, simak video ini sampai selesai. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita mulai. Alasan yang pertama adalah data administrasi. Orang-orang yang hidupnya berkecukupan umumnya lebih peduli dan taat administrasi. Administrasi kependudukan adalah hal yang paling krusial dalam menentukan daftar penerima bantuan sosial, karena sebagian besar bantuan sosial dari pemerintah menggunakan sistem teknologi digitalisasi. Kita ambil contoh bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Program PKH ini adalah bantuan bersyarat dari pemerintah yang mewajibkan 3 kriteria komponen. Yang pertama, komponen kesehatan, yang kedua, komponen pendidikan, dan yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil dan balita. Komponen pendidikan dihitung mulai dari pendidikan tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas. Sedangkan untuk kesejahteraan sosial terdiri dari lansia dan penyandang disabilitas berat. Jika sebuah keluarga tidak memiliki minimal 1 kriteria komponen yang dimaksud, maka bisa dipastikan keluarga tersebut tidak akan pernah mendapatkan bansos program Keluarga Harapan. Sekarang saya ajak, mari kita berpikir bagaimana pemerintah pusat atau Kementerian Sosial mengetahui seseorang sedang hamil atau memiliki balita. Apakah melalui tebak-tebakan atau dengan melakukan penerawangan supranatural? No! Kementerian Sosial dapat mengetahui seseorang sedang hamil atau memiliki balita dari updating data petugas kesehatan yang ada di daerah, juga dari data BPJS Kesehatan. Umumnya, orang-orang kaya atau mampu lebih disiplin dalam pemeriksaan rutin kesehatan ibu hamil maupun balita. Juga sering menggunakan BPJS Kesehatan saat sedang sakit. Berbeda dengan masyarakat yang ekonominya di bawah garis kemiskinan. Ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini tentunya kita sudah memiliki gambaran kenapa orang-orang yang sudah kaya malah dapat bantuan sosial dari pemerintah. Sedangkan orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan malah tidak dapat. Karena orang-orang miskin umumnya datanya tidak sampai kepada pemerintah pusat. Logika yang sama bisa kita gunakan dalam melihat komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial. Keluarga yang anaknya putus sekolah tentunya tidak akan mendapatkan bansos PKH pendidikan. Sedangkan untuk komponen lansia dan disabilitas berat biasanya mengalami kesalahan pada administrasi kependudukan. Sering kita jumpai seorang lansia atau penyandang disabilitas berat memiliki data ganda atau data yang berbeda-beda mulai dari akta lahir, ijazah, maupun data pada kartu keluarga dan KTP. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, maupun nomor induk kependudukan. Bahkan beberapa lansia dan penyandang disabilitas berat belum melakukan perekaman KTP elektronik. Hal-hal seperti ini sangat berpengaruh dalam menentukan daftar penerima bantuan sosial dari pemerintah. Bagi orang kaya, memperbaiki kesalahan administrasi adalah hal yang sangat mudah. Bisa dengan mengurus sendiri atau menggunakan calo atau joki. Berbeda dengan mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Mereka harus bekerja setiap hari dan tidak punya waktu, apalagi uang untuk menggunakan jasa calo maupun joki. Alasan selanjutnya atau alasan kedua kenapa orang kaya masih menerima bansos. Oke,
Orang kaya yang bermental miskin umumnya menyembunyikan kekayaan atau aset mereka pada saat ada petugas datang melakukan pendataan. Mereka hanya akan mengatakan aset yang terlihat langsung oleh petugas pendata, misalnya rumah, kendaraan yang kebetulan ada pada saat itu. Namun mereka menyembunyikan aset di luar seperti tanah, kebun, maupun rumah di tempat lain. Bahkan sering kami jumpai beberapa orang-orang kaya tidak mengakui rumah yang mereka tempati. Misalnya mereka mengatakan bahwa rumah ini adalah milik anak atau milik anggota keluarga lainnya dan mereka hanya numpang. Umumnya petugas pendata hanya memasukkan data sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemilik rumah atau responden pendataan. Metode atau standar pendataan seperti ini tentunya sangat berbeda jauh dengan kondisi real di lapangan. Alasan selanjutnya kenapa orang-orang kaya masih menerima bansos adalah tidak dilakukan updating data sosial ekonomi secara berkala, baik itu di tingkat desa kelurahan maupun di tingkat kabupaten kota. Secara aturan, penetapan data warga tidak mampu menjadi wewenang pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Adapun mekanisme pengusulan harus melalui musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan. Nah, pertanyaannya, apakah musyawarah desa atau musyawarah kelurahan terkait dengan penetapan kondisi sosial ekonomi warga itu benar-benar dilaksanakan atau tidak? Jika musyawarah kelurahan atau musyawarah desa ini dilakukan, apakah dilakukan secara terbuka atau hanya dilakukan di balik meja di dalam ruangan? Ini juga tentunya menjadi tanda kutip. Sekarang, bagaimana jika itu tidak dilakukan sama sekali? Maka sudah pasti data yang ada adalah data yang ngawur atau data yang tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Sering kami jumpai kepala desa atau kelurahan bahkan tidak mengetahui bagaimana mekanisme atau alur pendataan warga tidak mampu. Jika tidak tahu, maka sudah bisa kita tebak hasilnya seperti apa. Untuk memasukkan atau mengeluarkan data warga tidak mampu, harus melalui operator puskesos yang ada di desa atau kelurahan dengan menggunakan aplikasi 6NG. Aplikasi 6NG ini nanti terhubung ke Dinas Sosial Kabupaten Kota. Namun, petugas operator puskesos tidak boleh asal memasukkan atau mengeluarkan tanpa dasar berita acara musyawarah desa atau kelurahan. Tapi, bagaimana jika musyawarah tersebut tidak dilakukan? Silakan kalian tebak sendiri hasilnya seperti apa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika di kelurahan atau desa telah melakukan mekanisme musyawarah desa atau kelurahan secara profesional? Maka penanggung jawab selanjutnya adalah Dinas Sosial Kabupaten Kota. Apakah data tersebut diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi atau hanya berhenti di Dinas Sosial Kabupaten Kota? Dinas Sosial Kabupaten Kota wajib mengirimkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Dinas Sosial Provinsi. Lalu selanjutnya dikirimkan ke Pusat Data Informasi Kementerian Sosial. Alasan selanjutnya atau alasan terakhir kenapa orang-orang kaya masih terima bantuan adalah pemerintah pusat tidak melakukan updating data terbaru atau masih menggunakan pendataan pada tahun-tahun yang sudah lewat, seperti pendataan Reksosek tahun 2022 ataupun pendataan-pendataan lain yang sudah berlalu. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat bisa berubah tiap tahunnya. Kita ambil contoh seperti pada saat COVID, di mana orang-orang yang sudah mampu bisa langsung bangkrut atau jatuh miskin. Begitu juga dengan orang yang dulu hidupnya miskin, bisa tiba-tiba menjadi orang kaya. Itu tadi alasan atau gambaran kenapa orang-orang kaya masih menerima bansos. Jika kalian punya pendapat lain atau bantahan terkait apa yang sudah saya paparkan, silakan pendapat kalian ditulis di kolom komentar untuk kita diskusikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.